Targhib, anjuran fil afwi, di dalam memaafkan, anil qatil, orang yang membunuh, wal jani, orang yang berbuat jinayat, ya, wal zalim, dan orang yang zalim. Anjuran untuk memaafkan orang yang zalimin kita, bahkan yang membunuh misalnya, kita kerabatnya, memaafkannya berat, ya, berat. Jiwa memiliki sifat yang seperti itu tuh sifat yang luar biasa, sulit. Ya, itu namanya sifat yang apa namanya itu? Yang hampir nggak ada, begitu deh. Sulit. Nah, dikatakan sifat orang mukmin itu adalah wal kadhimin al ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhimin al ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat orang mukmin yang sejati, wal kadhimin al ghaib, dia menahan marah, dapat meredam, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang, cinta kepada orang yang berbuat baik. Pernah terjadi, mungkin pernah Al-Faqir sampaikan, ada kisah masalah Imam Ali Zainal Abidin, ya, Sajjad. Dia punya pelayan, ya, hamba sahaya begitu, lagi masak air di kuali yang besar begitu, air panas. Kemudian ketika diangkat segala macam, jatuh airnya, menimpa anaknya yang masih bayi kecil. Ya, anak kecil kena air panas, siram, mati, meninggal dunia. Ini bapaknya marah gak? Ngamuk ya, itu udah bacok kali ya. Iya marah, tabiat manusia marah, wajar. Imam Ali marah, Ali bin Sajjad, ya, marah dia. Dia marah yang sangat, ini budaknya saking ketakutan baca Al-Quran. Tadi itu yang dibaca itu apa? Wal kadhiminal ghaidh, sifat orang mukmin sejati, orang yang bisa meredam, menahan amarahnya. Orang soleh dengar ayat Al-Quran takut, tunduk langsung. Begitu. Iya. Kalau misalnya mendengar ayat Al-Wajilat, qulubuhum, hatinya takut, tunduk, patuh langsung tadinya marah sangat, langsung adem. Ya. Ini budak baca lagi, wal 'afina 'anil nas, dan suka memaafkan orang lain. Itu sifat-sifat orang mukmin tuh. Ya, kata Imam Ali, udah aneh maafin ente gitu. Ya, dibaca lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Ya udah, itu merdeka sekarang dia bilang. Ini budak, ini habis bunuh anak ini ya. Ya, dimaafin, gak ada apa-apa, dimerdekain langsung. Begitu orang soleh dengar ayat Al-Quran takut. Ya, makanya nggak salah terpancar. Mereka mendengar ayat Al-Quran, wajilat qulubuhum, takut hati-hati mereka, sehingga terpancar kita memandang orang-orang soleh ingat Allah. Idza ru'u dzakarallah, apabila mereka dipandang langsung ingat kepada Allah. Kita ngelihat wajah orang soleh adem langsung ingat kepada Allah. Tapi ada juga manusia kita lihat tampangnya dia, lu keregetan ya, pengen bacok aja deh ya. Kan banyak begitu tuh ya. Nah, ini sadar berarti. Begitu. Orang-orang soleh dipandang sama kita, pandang sama orang-orang, yartah. Yartah tuh hati adem, senang segala macam. Begitu, itu diantara cirinya seperti itu. Ya, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un", barang siapa yang mendapatkan pemaafan, pengampunan, ya. Faman 'ufiya lahu, barang siapa yang mendapatkan pengampunan, min akhihi, dari saudaranya, ya, dari saudara orang yang dibunuh, ya. Jadi barang siapa yang mendapatkan pengampunan, minal qatilin, dari orang yang membunuh, mendapat pengampunan itu, min akhihi, dari darah saudaranya, saudara orang yang dibunuh. Jadi saudara orang yang dibunuh maafin kepada orang yang membunuh. Fattiba'um bil ma'ruf, ya,
Syai'un dimaafkan dengan apa? Bitarkil qisas walau ba'dan. Dengan meninggalkan qisas. Ya udah dah, kami maafkan dah, enggak usah pakai di qisas. Dan harusnya al-qatlu bil qatli. Kalau yang bunuh dengan sengaja ya dibunuh juga. Tapi dia mendapatkan ampunan, pemaafan dari saudara orang yang dibunuh. Ya. Fattiba'un bil ma'ruf. Ya. Ai 'alal 'afi, bagi orang yang memaafkan, ittiba'un, mengikuti lil qatil bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Bi mutalabatihi, dengan menuntutnya, bidiyah, dengan dia bahasa kita bila unuf, tanpa dengan memberatkan. Ya udah dah dimaafin, gak pakai dikisos, tapi bayar dia gitu. Nah, bayar dia tanpa dengan mencekek, ya sebisanya dibayar. Begitu termasuk pengampunan. Wa 'alal qatil, dan atas orang yang membunuh, ada bil ma'ruf, ada bi ihsan, ada menunaikan dia lil waris, kepada ahli waris orang yang terbunuh, bi ihsan, dengan kebaikan, min ghairi takhir wa nuqsan, tanpa mengakhirkan membayar dia dan juga tanpa mengurangi. Jadi saling tuh, yang keluarga terbunuh maafin, ya dah nggak dibunuh dah, bayar dia aja, bayar denda, damai bayar denda. Dia juga besar tuh, orang bunuh orang 100 onta tuh ya. Berapa 100 onta ya, nggak usah 100 dah, berapa aja yang dibayar. Kan keringan namanya dia, dari pihak keluarga yang terbunuh. Nah, orang yang membunuh itu sadar diri, ya, wa adaun bi ihsan, dia melaksanakan dia itu lil waris, untuk ahli waris, bi ihsan, dengan kebaikan, tanpa mengakhirkan pembayaran, tanpa juga mengurangi. Udah dapat korting bahasa kitanya, dapat pengampunan yang terbaik, disebutkan dalam setelahnya, kalau dimaafkan semuanya itu terbaik baginya. Udah, Gak usah dah, ya. Udah ada takdir minallah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, di sini dalam ayat tersebut anjuran tuh dalam memberikan ampunan, ya, maafan kepada orang yang membunuh. Kalau dia tobat, ada tanda-tanda kebaikan di situ, ya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Dalam ayat yang lain, siapa orang yang bersabar, wa ghafara, dan mengampuni. Dia sabar, ini musibah dia sabar. Orang yang melakukannya diampuni, dimaafin nama dia. Inna dzalika, karena hal yang demikian itu, lamin azmil umur, laminal umur al-matluba syar'an, dari perkara-perkara yang dituntut syar'an, yang terjadi seperti itu. Kalau dia sabar dan memaafkan, terbaik baginya. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan, dan wal yasfahu, dan lapang dada. Ala tuhibbuna, apakah kalian tidak senang, ayyaghfirallahu lakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian? Apakah kalian tidak senang? Apakah kalian tidak mau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Ini ketika turun ini ayat, Qala As-Siddiq, berkata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bala, iya, ana uhibbu ayyaghfirallah li, saya senang, saya suka Allah ampuni dosa saya. Ketika turun itu ayat Al-Quran, sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan, bala, ana uhibbu ayyaghfirallah li, saya senang, saya suka Allah ampuni saya. Ya, ini khitab turun bukan buat dia, cuma ya, di situ ada pertanyaan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallah lakum, apakah kalian enggak senang Allah ampuni kesalahan kalian? Ya, kami senang Allah mengampuni kesalahan saya, gitu. Paham maksud itu? Jadi ketika turun falyafu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan lapang dada. Ala tuhibbuna, apakah kalian enggak senang Allah akan mengampuni lakum, untuk kalian. Wa an Adi bin Sabit radhiyallahu anhu qala,
Lanjut sedikit lagi. Wa an Ali bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dari Ali bin Thabit radhiyallahu anhu qala hashama rajulun fama rajulin ala ahdi Muawiyah. Hashama itu menyerang ya, membuat luka seseorang, mulutnya orang lain. Ada orang ngelukain mulutnya orang lain ala ahdi Muawiyah, di masa daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Fa'utiya diyatahu, kemudian orang itu diberikan diyahnya, bayarannya. Fa'aba, kagak mau dia, nggak mau ayat bala, nggak mau menerima hatta utiya salasan, sehingga dikasihnya 3 lipat. Dikasih 1.000 doang, amok 3.000 ngomongnya gitu ya. Mulutku jotor nih. Bukul ya. Faqala rajulun, maka seorang berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya saya mendengar bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, man tasaddaqa bidamin aw dunahu, man tasaddaqa ay afa an iqabi qatil wasamaha. Artinya apa? Barang siapa yang memaafkan hukuman orang yang membunuh, yang melukai, wasamaha, dan memaafkan, walam yutalib bis'ar, tidak nuntut dengan yang besar, ya, kana kafaratan lahu, maka ada perbuatan itu kafarah, pelemburan dosa untuknya, min yaumi wulida, dari sejak ia dilahirkan, ila yaumi tasaddaq, sampai hari kapan dia bersedekah itu, memaafkan kepada orang yang berbuat jahat, yang membuat jinayah kepadanya. Nah, ini hadis tentang anjuran memaafkan kepada orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Gitu. Jadi pas orang itu dikasih diyatnya, dikasih dendanya, bayarannya, sebagai apa namanya bahasa kita ini? Damai. Oh, damai. Pengalaman dia. Damai, ya. Kasih apa namanya? Mau damai. Kagak terima, dia mau ribet. Nah, akhirnya orang ngomong, saya mendengar Nabi SAW, man tasaddaqa bidamin, tasaddaqa ini afa, ya, memaafkan, ya, siapa yang memaafkan dari hukuman orang yang membunuh atau melukai, wasamaha, dan dia memaafkan, walam yutalib besar, nggak nuntut yang macam-macam. Ini bidamin audunahu, atau di bawahnya. Bidamin membunuh atau selain membunuh, cuma kayak tadi melukai doang, ya. Ini ada kisahnya juga. Kana kafaratan lahu, maka ada hal yang demikian sebagai pelemburan dosa untuknya dari sejak dia dilahirkan sampai hari dia memberikan maaf itu. Dan kalau umurnya 20, berarti 20 tahun tuh. Pemaafan buat dia selama 20 tahun. Rawahu Abu Ya'la wa ruwatus sahih ghairu Ibran bin Zamyan, dikatakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para perawinya, riwayatnya ruwatus sahih, riwayat yang sahih, selain daripada Imran bin Zamyan. Ini Imran bin Zamyan dikatakan di dalam hal ini riwayatnya kagak ini ya, nggak sahih dia. Allahu a'lam. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu turhamu. Irhamu, ya, maknanya irhamu man fil ard. Berbuat rahmatlah, belas kasihlah kalian kepada makhluk Allah yang ada di bumi. Turhamu, maka kalian akan dirahmati, maka kalian akan dibelas kasihi. Ya, oleh siapa? Oleh mereka para penghuni langit dari para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waghfiru yughfar lakum. Waghfiru, dan ampunilah, maafkanlah. Ya, yughfar lakum, maka kalian akan diampuni, kalian akan dimaafkan. Gitu. Orang yang suka maafin orang akan dimaafkan sama Allah.
Sebaliknya seperti itu. Ini makna irhamu man fil ardi, sebagaimana hadis yang ma'ruf, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Belas kasihlah kalian kepada makhluk Allah yang ada di bumi, maka niscaya para makhluk Allah, para malaikat Allah yang ada di langit akan belas kasih kepada kalian. Begitu sunatullah, begitu sunatullah seperti itu. Orang yang hatinya penuh rahmat, yang belas kasih kepada makhluk Allah itu orang-orang pilihan di situ. Ya, rahmat kepada makhluk Allah, kepada siapapun, apalagi manusia, kepada binatang, kepada apa saja benda mati, ada bentuk rahmat di situ. Kasih saya, arti kasih saya apa? Kagak menghina, gak mengotori hati, begitu. Nah, sifat Nabi SAW kepada makanan Nabi gak pernah nyerah, bayang itu. Makanan, dia sodorkan makanan Nabi. Kalau Nabi nggak suka, Nabi diam aja nggak apa. Gua bilang kok gak enak nih ya. Aneh. Nah, begitu. Itu bukan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaif bil insan. Lalu bagaimana dengan manusia? Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita as-sihah wal afiyah. Umur dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang tua kita yang masih panjang umur, sehat walafiat. Orang tua kita telah meninggal dunia, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah, kuburannya dengan Allah menjadi jannah, dan mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan oleh Allah dari akidah fasidah, dari pemahaman yang rusak, yang luar ahli sunnah wal jamaah, dan mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak-anak yang saleh dan salehah, panjang umur, sehat wal afiat ala hadhihi niyyah. Dan juga anak Ustaz Usman insyaallah besok yang sunat, kita doakan mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan anak yang saleh, panjang umur, sehat wal afiat. Dan jangan lupa pesan dari Bang Mahir tuh ya, duitnya jangan lupa kasih ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin ya rabbana.